Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kontroversi penjabat Gubernur NTT. Saudara-saudara terkasih, pada tanggal 31 Agustus 2023 yang lalu, teka-teki berkaitan dengan siapakah penjabat Gubernur NTT terjawab sudah. Dari berbagai media, kita mendapatkan informasi bahwa Menteri Dalam Negeri telah menunjuk Bapak Ayodhya GL Kalake sebagai penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bapak Ayodhya saat ini bertugas sebagai sekretaris di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Dan secara resmi pula, beliau sudah ditunjuk sebagai penjabat Gubernur NTT dan akan segera dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 5 September 2023 mendatang. Nah, berita berkaitan dengan penunjukan Bapak Ayodhya GL Kalake sebagai penjabat Gubernur NTT ini memang melahirkan kabar gembira, menimbulkan sukacita bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi juga turut melahirkan kegelisahan, bahkan memicu kontroversi di publik NTT. Mengapa melahirkan kontroversi? Nah, saya menyampaikan beberapa hal kepada saudara-saudara semua. Yang pertama, Bapak Ayodhya GL Kalake adalah orang yang tidak termasuk dalam 3 orang yang diputuskan oleh DPRD bersama dengan pemerintah Provinsi NTT dan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa di awal Agustus 2023 yang lalu, DPRD Provinsi NTT telah menetapkan 3 nama yang diusulkan menjadi calon penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Karena itu, dalam paripurna bersama dengan pemerintah Provinsi NTT, telah ditetapkan 3 nama. 3 nama itu adalah, yang pertama, Irjen Polisi Rudolf Roja, yang saat ini dikaryakan di Kementerian Menko Polhukam, sebagai Deputi Bidang Keamanan. Yang kedua adalah Bapak Dr. Innocentius Samsul, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Keahlian di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan yang ketiga adalah Bapak Dr. Thomas Umbubati, yang saat ini bertugas sebagai Deputi Pengendalian pada Otorita Ibu Kota Negara, IKN. 3 orang ini diputuskan secara resmi oleh DPRD Provinsi NTT bersama dengan pemerintah dan dikirim kepada Menteri Dalam Negeri untuk diputuskan salah satunya menjadi penjabat Gubernur NTT. Namun, dari informasi yang berkembang, justru tidak ada satupun dari 3 nama itu yang ditetapkan, tetapi malah menetapkan Bapak Ayodhya GL Kalake sebagai penjabat Gubernur NTT. Ini tentu menimbulkan kontroversi di tengah publik NTT. Pertanyaannya adalah, mengapa justru Bapak Ayodhya GL Kalake yang ditetapkan sebagai sebagai penjabat Gubernur NTT, bukan salah satu dari 3 nama yang diusulkan itu? Ini kepentingan siapa? Atau dalam bahasa publik yang sehari-hari kita dengar dalam obrolan-obrolan warung kopi, ini titipan siapa? Nah, ini yang mestinya perlu diklarifikasi dan dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, publik NTT sebenarnya menginginkan agar pimpinan DPRD Provinsi NTT bersama pemerintah bersurat kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjawab pertanyaan ini. Atas dasar apa Bapak GL Kalake ditetapkan sebagai penjabat Gubernur NTT, dan mengapa 3 nama yang diusulkan oleh DPRD NTT dan pemerintah NTT itu justru tidak ditetapkan salah satunya menjadi penjabat Gubernur NTT. Yang kedua, kontroversi ini justru mempertegas bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, mengabaikan aspirasi rakyat NTT. Rakyat NTT melalui DPRD NTT dan pemerintah sebenarnya telah menetapkan 3 nama.
dengan tidak diakomodirnya satu dari tiga nama itu, maka menjadi jelas bahwa pemerintah pusat mengabaikan aspirasi rakyat NTT. Pemerintah pusat ya tidak terlalu merespon aspirasi dan harapan masyarakat NTT. Dan di sisi yang lain sebenarnya mempertegas bahwa ya pemerintah pusat tidak peduli dengan keputusan rakyat Nusa Tenggara Timur. Nah, ini menjadi satu sinyal yang kurang bagus. Ada apa sebenarnya di balik itu? Karena itu memang perlu sekali agar pemerintah dan DPRD NTT meminta klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penetapan Bapak Ayodhya GLK Lake, supaya ya polemik ini tidak berlanjut, supaya kontroversi ini tidak terus-menerus berlanjut yang pada akhirnya akan juga turut mengganggu kinerja Bapak penjabat Gubernur NTT ya yang baru nanti. Yang ketiga, ya, dari diskusi di berbagai platform sosial media, ya, saya menangkap bahwa memang ini menjadi kontroversi karena tidak mempertimbangkan cita rasa sensus ya sosial budaya, sensus ekonomi politik, bahkan sensus religiositas masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita tahu ya ini bukan soal rasisme, ini bukan soal intoleran, bukan, tetapi kita tahu bahwa ya masyarakat Nusa Tenggara Timur itu mayoritasnya Kristen. Dan masyarakat dan pemerintah NTT justru telah mengusulkan 3 nama calon penjabat gubernur NTT itu ya semuanya Kristen. Dan ini adalah cerminan dari refleksi mayoritas ya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ada sensus religiositasnya di sana. Sama seperti misalnya ya masyarakat Bali menginginkan agar yang menjadi penjabat gubernur Bali adalah orang Hindu, atau misalnya masyarakat Jawa Barat menghendaki agar yang menjadi penjabat gubernur Jawa Barat adalah seorang Muslim. Demikian pun ya ada sensus religiositas yang berkembang di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tetapi ini justru terabaikan. Dan ini akhirnya menjadi kontroversi ya yang berkembang di kalangan publik. Mengapa ini terjadi? Ya, ada kepentingan apa? Ya, ada alasan apa? Nah, ini yang terus berkembang di tengah publik NTT. Dan saya pikir yang berhak untuk menjawab ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Karena itu memang DPRD NTT, pemerintah NTT harus segera bersurat, bahkan kalau boleh harus segera ke Jakarta, berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. Ya, walaupun misalnya waktu pelantikan oleh Presiden sudah sangat dekat, tetapi perlu disampaikan karena publik NTT ingin mendapatkan jawaban. Ya, apa alasannya 3 nama itu tidak diakomodir, tetapi justru menunjuk orang lain yang di luar dari usulan DPRD dan pemerintah Provinsi NTT. Kita butuh jawaban itu. Jadi ini bukan bicara soal rasisme, soal intoleran dan seterusnya, tapi kita bicara soal keadilan ya, bahwa ada ya sensus religiositas, ya, ada harapan mayoritas, ada aspirasi mayoritas masyarakat NTT berkaitan dengan sosok figur seorang penjabat gubernur NTT nantinya. Nah, saudara-saudara, ya, kontroversi tentu terus berkembang ya. Seiring dengan rakyat NTT menantikan hadirnya penjabat gubernur NTT. Ya. Kalaupun keputusan ini tidak bisa dirubah lagi, tetapi pemerintah pusat mesti sudah mendengar, mesti sudah mengetahui bahwa ada riak-riak ya, ada gejolak yang terjadi di tengah publik NTT. Dan kita berharap ini mesti perlu disiasati supaya penjabat gubernur yang baru bisa bekerja dengan nyaman, bisa bekerja dengan tenang, dan tentu ya bisa menjawab kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur dan bisa memfasilitasi segala kepentingan masyarakat NTT agar dalam masa kepemimpinan penjabat gubernur ini ya NTT itu semakin baik, NTT semakin berkembang, bukan sebaliknya. Ya. Ini catatan saya, mungkin berbeda dengan pandangan atau opini Anda. Silakan sampaikan di kolom komentar dan ya mari kita berdiskusi. Ya. Demikian perspektif saya, ya. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita.